Saya akan menjelaskan tokoh inspiratif dari Minangkabau yang bernama Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah seorang pahlawan nasional di Indonesia, terkenal karena perjuangannya melawan penjajah Belanda di Sumatera Barat. Beliau adalah seorang ulama, pemimpin, dan pejuang untuk menyatukan suku dan agama melawan Belanda. Berikut beberapa yang harus kita ketahui dari tokoh tersebut, yaitu perjuangan dalam Perang Padri, yang kedua, kepemimpinan dan strategi perang, yang ketiga, peran sebagai ulama, yang keempat, pencapaian dan pengaruh, yang kelima, karakter dan kepribadian. Buya Hamka merupakan tokoh yang dapat dicari karena kontribusinya yang besar di berbagai bidang, terutama dalam bidang keislaman, sastra, dan politik. Dia dikenal sebagai ulama, sastrawan, dan aktivis politik yang aktif di Indonesia. Yang harus dicari dari beliau yaitu 1. Kontribusi dalam keislaman, 2. Sebagai sastrawan, 3. Perjuangan politik dan nasionalisme, 4. Keteladanan dan nilai-nilai, 5. Warisan pemikiran, 6. Karya-karya, 7. Dampak pada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Ufara. Saya Nini Putriyanti. Hari ini kami akan mewawancarai Nyak Datuk Karando. Yang pertama, siapa sosok atau tokoh yang paling menginspirasi Nyak selama ini? Yang selama ini yang menginspirasi adalah Bapak Dr. Ades Muhammad Atta dan Bapak Profesor Emelka Salim. Itu yang menginspirasi semua ini. Yang kedua, saya ingin tanya bagaimana Inyak melihat peran generasi muda Minangkabau dalam menjaga dan melestarikan budaya? Sekarang ini agak kecewa juga nih sekarang, karena agak pesimis lah gitu ya, karena masih anak muda sekarang mudah terpengaruh dengan budaya barat, budaya asing gitu ya. Dan juga di Sumatera Barat ini LGBT udah meningkat sekarang. Di Indonesia aja udah peringkat 5 LGBT gitu. Tahu LGBT kan? Nah itu LGBT sama narkoba. Jadi Sumatera Barat ini sekarang minta harus ada nenek mama, ada ulama, budak kandung harus aktif sekarang untuk melestarikan budaya ini, untuk membantu anak muda kita, pemuda muda sekarang ini, generasi muda. Kalau enggak kita takut hancur ini budaya kita ini. So, LGBT sama narkoba ini sangat merusak generasi muda masuk masa yang akan datang. Jadi itu mohon kami pada nenek mama, alim ulama atau pemuka masyarakat Gunung Kanduang untuk turun langsung mengawasi anak-anak muda sekarang ini. Mungkin itu untuk apa itu namanya? Untuk itu ya, untuk generasi muda untuk masalah budaya ini. Jadi sekarang ini terdapat itu ya, dari ulama ini membawa menarik pemuda-pemuda ini untuk kembali ke surau. Nah, mungkin itu jawabannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Nyak Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Asika Sejrani. Perkenalkan, nama saya Namira Ufara. Kami dari kelas 9I akan mewawancarai Ibu Sri. Menurut Ibu, siapa tokoh inspiratif yang paling berpengaruh bagi Ibu? Menurut Ibu, tokoh inspiratif yang paling berpengaruh adalah Haji Agus Salim, karena beliau adalah seorang tokoh besar yang berasal dari Minangkabau yang berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ibu menganggap tokoh tersebut inspiratif? Bapak Haji Agus Salim adalah seorang tokoh yang inspiratif karena beliau adalah seorang tokoh yang rendah hati, yang cerdas, dan dapat memberikan nilai-nilai positif kepada orang lain dan dirinya sendiri. Terima kasih ya Bu atas waktunya telah bersedia kami wawancarai. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu tokoh inspiratif Minang lainnya yaitu Haji Agus Salim. Haji Agus Salim dikenal sebagai sosok yang haus akan ilmu dan memiliki pemikiran yang tajam. Meskipun beliau hidup di masa penjajahan, beliau tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi yang bermartabat dan elegan.